Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan video kali ini saya mau bongkar motor KLX ya teman-teman. Jadi ini KLX The Tracker tahun 2018. Jadi motor ini kendalanya adalah slip ya teman-teman. Jadi bagian kopling ini slip. Katanya kemarin orangnya pakai nanjak ke Bogor, nggak tahu kemana, pokoknya pakai nanjak. Terus katanya motor ini digasnya tuh gerung doang katanya ya. Jadi nggak mau nggak mau teriak lah gitu, motor yang nggak mau gesit. Nah terus pas dia habis ngeluh begitu, saya cobain motornya dan ternyata motornya ini slip ya teman-teman. Jadi koplingnya ini perlu ada pergantian kayak kampasnya atau pernya ya teman-teman. Nah untuk kampas nanti kita kasih tahu kita pakai merek apa dan pakai yang mana, yang gimana, dan harga berapa ya teman-teman. Karena kayak gini emang orinya lumayan mahal, dan Kawasaki mungkin teman-teman tahu lah harganya kayak gimana ya. Jadi jangan aneh gitu. Oke, jadi nanti kita mau bongkar dulu. Sekarang saya mau bongkar dulu ke koplingnya. Saya mau kasih lihat teman-teman kampas koplingnya kayak gimana. Terus nanti ada perbetulan ini tangki ya teman-teman. Jadi tangkinya ini rembes keluar bensin ya tuh, banyak lagi keluarnya. Jadi nanti kita mau lem porting ya tangkinya, atau mau kita patri gimana nanti aja. Kalau emang lubangnya parah ya mau nggak mau paling waduh ini mah parah bocornya ternyata tuh. Oh ini pernah dibenerin juga kayaknya deh tangkinya. Oke teman-teman, jadi nanti kita lanjut lagi videonya ya, biar kita bongkar dulu sekarang motornya. Teman, jadi koplingnya udah kebongkar. Sekarang saya mau kasih lihat ke teman-teman ya. Jadi kopling KLX 2018 itu kayak begini ya teman-teman. Jadi untuk persamaan itu sebenarnya banyak ya. Bisa pakai GL atau bisa pakai Tiger atau bisa pakai Grand. Cuma kalau Grand kan 4, kalau ini 5. Jadi untuk persamaan itu banyak teman-teman ya. Tapi kalau kualitas itu jelas ori lebih bagus ya. Makanya kalau misalnya kita bahas sama ori, kita bandingin ori itu sebenarnya lebih awet dan lebih bagus ori ya teman-teman. Cuma untuk kayak motor standar atau motor yang masih original itu sebenarnya lebih bisa dibilang awetan ori dan aftermarket yang lain ya. Kalau untuk balap mungkin beda lagi kampasnya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita samakan banget. Cuma kalau untuk harian atau touring itu ori lebih Josh gitu ya. Jadi ini adalah penampakannya, dan sekarang saya mau buka bagian baut ini ya, karena mau ganti kampasnya dan pernya ya teman-teman. Tapi pernya nggak tahu deh, nanti saya bilang dulu sama yang punya, karena yang punya ini orangnya segeragas ya bawa motornya, jadi kita harus teliti juga. Dan posisinya itu kayak gitu ada bulatan ini ya di sini. Jadi begini nih. Nah, per sama ini posisinya kayak gini ya teman-teman, jangan kebalik ya, karena nanti di tengahnya ini ada laher. Oke, sekarang kita buka ya, jangan kemana-mana teman-teman, tonton aja nih, saya nggak skip nih. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah bongkar mesin-mesin KLX, itu perlu diperhatiin teman-teman ya, untuk pembongkaran atau tutorialnya atau apalah pokoknya. Soalnya di motor KLX ini ada baut yang ngebukanya itu ke kanan ya. Kan biasanya kalau kita bongkar-bongkar motor apa aja tuh bukanya ke kiri bautnya, tapi kalau ini ke kanan. Jadi ada sedikit perbedaan teman-teman. Jadi harus agak teliti dan harus cari tahu dulu kalau bisa ya. Nah, ini saya buka ke kiri, nggak mau kebuka ya teman-teman. Kemungkinan agak keras atau agak macet ya, jadi kita harus agak terapi, soalnya takut salah buka nanti malah patah bautnya, bahaya.
coba kita ganjal dulu. Nah, jadi untuk kopling itu bukanya ke kiri ya teman-teman. Tapi untuk buka gigi sentrik KLX itu jangan salah ya teman-teman ya, bukanya itu ke kanan teman-teman ya. Saya pernah bore up KLX di video saya sebelumnya, mungkin ada yang di bawah ya teman-teman, di bawah video saya ini ada bore up KLX, itu saya kelimpungan ya buka baut sentriknya karena belum pernah saya sebelumnya buka KLX tuh. Dan akhirnya pas saya buka ke kiri kok bisa keras banget, saya bilang ternyata bukanya ke kanan guys. Oke, jadi ini penampakannya sudah kita cabut dan coba kita lihat bareng-bareng ya. Untuk kaki 4 ini walah kemakan, Oke, nanti kita kasih tahu orangnya. Ini ada ring di sini ya. Hati-hati ada ring. Jadi ini modelnya sama kayak Tiger atau Grand ya, teman-teman. Bentuknya sama dan percis banget. Kampasnya udah amit-amit ya, ini bau gosong kampasnya nih. Udah parah ini kalau kampas ya tuh. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri kampasnya kayak gimana. Platnya masih bagus, boleh. Ini kampasnya udah kacau ini. Ini kayaknya udah pakai kampas Tiger ini. Dan sekarang saya akan mengganti kampas ini dengan yang ori ya. Sebenarnya pakai Tiger nggak apa-apa juga sih. Oh, ini udah pernah ganti teman-teman tuh. Ini udah pernah ganti. Bukan ori ini. Nah, untuk bagian dalam boleh lah, masih bagus semua ini. Jos. Nanti kita tinggal bersihkan aja. Oke, nanti kita lanjut videonya ya teman-teman. Jadi nanti kita juga akan setting karbu PE28 ini ya. Sorry, bukan PWK, PE28. Jadi ini karbunya udah kotor dan ngendek juga tuh. Kotorannya udah numpuk ya teman-teman. Nanti kita setting karbu ini dan kita cek dulu ukuran flow-jet main-jetnya, karena kalau di kita gas itu motor ini kayak apa ya, jadi kurang nyentok gitu guys, itu kurang, pokoknya kurang teriak lah, masih ada yang kurang lah, kadang motor ini ngempos gitu di gasnya tuh. Jadi ya ciri khasnya P28 kalau kita pasang di motor-motor 4 tak itu kan suka ada kayak kosong kan, ngok gitu kan. Nah makanya nanti kita setting karbu ini biar nggak terlalu ngok ya, karena kalau posisinya udah dipakai itu beda sama sebelum dipakai. Oke, jadi seperti itulah pokoknya. Nah ini karbunya 28, mereknya Scarlett. Oke, nanti kita lanjut lagi karena ini lumayan banyak ya motor ini. Ini nggak bore up dan nggak ngerubah apa-apa ya teman-teman, cuma ya nanti benerin tangki kalau emang bisa dibenerin, terus ganti kampas kopling, per sama karbu ya. Oke, gitu aja. Oke teman-teman, jadi ini adalah penampakan bagian kopling yang sudah dibersihkan ya teman-teman. Nah sekarang saya mau pasang kampas kopling dulu di motor ini biar lebih jos gandos ya teman-teman. Jadi kampas koplingnya saya mau kasih lihat teman-teman. Jadi ini kampas kopling original ya teman-teman. Jadi udah saya buka bungkusnya karena ada merek ya, jadi ini saya buka. Oke, jadi buat teman-teman sekali lagi, kalau mau ganti kampas kopling GL bisa, Grand juga bisa, tapi bedanya kalau Grand itu 4, kalau ini 5 ya. Kalau Tiger itu 5, Tiger 5 apa 4 ya, lupa lagi saya juga. Ya intinya segitulah, pokoknya persamaannya banyak dan jangan pusing-pusing pokoknya ya. Apa lagi ya, kita lanjutnya videonya lah.
Oke teman-teman, jadi ini adalah KLX yang kemarin yang kita setting karbunya ya teman-teman ya, tuh. Nah ini udah mantap jos, pokoknya motor ini udah jos par. Nah sekarang saya mau kasih tahu buat teman-teman jadi kendala di motor KLX ini apa ya. Jadi yang pertama ini bekas di motor KLX ya teman-teman ya. Nah ini semuanya ini bekas di motor KLX, dan saya mau kasih tahu ke teman-teman masalah utama. Yang pertama ya, ini sebenarnya kalau nozzle ini nggak masalah ya teman-teman ya, nozzle ini nggak masalah, dan ini headnya, nah ini yang bermasalah nih, head ini ya, head sama jarum ini bermasalah. Nah ini pilot jetnya, ini pilot jetnya 38 ya teman-teman ya. Nah saya tuh udah ganti bagian jarum ini, jadi ini jarumnya terlalu longgar teman-teman, tuh terlalu longgar dan kurang baik ya. Dan main jet ini ukurannya 110, menurut saya terlalu kecil teman-teman. Nah makanya ini saya ganti pakai ukuran 122 ya, yang udah di motor itu 122. Nah ini untuk simulasi teman-teman ya. Jadi yang pertama saya itu nyari head nozzle ini ya. Ini nggak boleh begini ya. Jadi saya tuh nyari head nozzle ini kan yang lama lebih pendek, dan yang ini lebih panjang ya. Sebenarnya saya nggak tahu ini punya motor apa tuh, cuma ini numpuk di sini ada, dan saya ibaratnya nutur sendiri lah, nyari sendiri gitu. Nah jadi si karbu PE ini pengennya si nozzle ini lebih panjang, alias nozzle ini lebih nongol ke atas ya, karena mungkin nggak tahu gimana karakter karbunya kan beda-beda ya. Makanya saya pasangin head nozzle-nya yang lebih panjang dari yang standarnya. Ini untuk contoh aja ya, ngeblur mulu sih, dari yang lebih panjang dari yang bawaan ini ya. Dan jarumnya itu udah pasti saya ukur dulu seperti ini. Jadi kalau kita udah masukin mentok begini masih longgar kayak gini nih, nah masih longgar, ini nggak begitu longgar ya. Nah, yang ini kan masih longgar tuh, udah gitu lebih dalam, ini longgar banget ya teman-teman, tuh bisa teman-teman lihat tuh ya, ini longgar banget. Nah ini nggak rekomen ya ini untuk dipakai. Makanya kalau kita nyeting jarum nyeting main jet pilot jet itu agak pusing karena ininya yang bermasalah. Nah untuk teman-teman ini sedikit solusi kalau emang agak pusing buat nyari head nozzle yang pas kayak gimana. Coba teman-teman beli parkit punya PE28, terus teman-teman coba colok head nozzle sama jarumnya goyang apa enggak. Kalau nggak goyang pasang. Nah setelah ini bagus, baru kita setting bagian main jet dan pilot jet. Nah untuk di motor ini saya pakai pilot jet 38 ya teman-teman. Saya pakai pilot jet 38S. Jadi bukan 38 biasa ya, di motor ini saya pakai pilot jet 38S, ada S-nya. Dan main jet 122 di motor ini ya. Oke, jadi segitu aja dari video saya. Yang buat yang mau tanya-tanya, ini yang ngomongnya agak tipe nih, yang mau tanya-tanya silahkan, mau DM atau WA, monggo. Jadi KLX-nya ini udah selesai ya teman-teman ya. Nanti kita bakal setting motor ini di luar karena di sini bersih geber-gebernya. Dan untuk settingan karbu juga udah dapat, alhamdulillah, udah kena, udah enak. Pokoknya motor ini tinggal gas doang. Nah terus ini nanti kita benerin kabel ya sedikit-sedikit, karena kabel ini sedikit agak ranyut berantakan ya teman-teman. Makanya ini kita nanti rapiin dulu sebelum pasang tameng depan, kita rapiin. Nah terus untuk ukuran-ukuran kan udah kita kasih tahu ya teman-teman ya, karbu, dan ini tangki juga udah kita benerin, ada rembes kemarin. Dan untuk settingan ini menurut saya lumayan enak ya, gitu, udah pas lah menurut saya mah, udah jos. Nah jadi kita pantau sedikit ada masalah atau enggak di motor ini ya. Oh aman ternyata, mumpung di sini jadi kita harus bikin rapi motor ini ya. Kalau emang ada yang kurang-kurang nanti kita rapiin lagi karena nggak enak sama orangnya. Dan apalagi ya, oh ya kemarin saya habis ganti unit track ini. Nah ini unit tracknya jebol lah teman-teman ya, jadi jebol, laharnya semua hancur pokoknya, udah nggak layak pakai lah ini. Dan kalau teman-teman mau lihat, ini ada bekasnya, itu bekas unit tracknya ya. Oke nanti kita lanjut pas lagi nyeting.
Jadi hari ini saya lagi di jalan raya ya. Tuh, ini saya lagi nyeting motor ini sendirian, nggak ada siapa-siapa. Dan ini kok mati ya, hidup ya. Dan sekarang saya mau geber-geber motor ini ya. Ini buat teman-teman buat yang penasaran sama KLX ini. Jadi ini udah dapet settingan karbunya. Jadi untuk starter sebenarnya nggak perlu digas, udah enteng banget ya, tinggal gini doang. Tuh, tinggal mencet gitu doang kok langsung dapet nih, langsung bisa. Untuk langsam sangat halus dan pelan tapi pasti, anjay. Jadi sekarang kita coba tes ya suaranya. Nyangkut gasnya. Jadi gasnya agak nyangkut. Oh, ininya rapet. Udah ada aja. Jadi selongsong gas ini rapet sama ini ya teman-teman, sama apa namanya, spontannya. Oke, jadi udah lumayan enak ya karbu ini, lumayan dapet. Dan ini juga lemnya udah insya Allah kuat, mudah-mudahan awet ya. Kemarin kan sempet dilem juga tapi nggak kuat, dan kali ini saya bikin bagus mungkin lemnya ya, mudah-mudahan awet. Jadi untuk karbu udah enak, dapet settingannya ya. Ini saya sebenarnya ngeri juga nih nyeting sendirian karena sepi banget teman-teman. Ini udah jam 3 pagi soalnya, jadi mau langsung berangkat aja pulang. Oke, nanti kita lanjut lagi videonya. Udah selesai ya, sekarang udah tinggal ambil aja motornya, dan sekarang mau saya spill sedikit motor ini. Nah ini lagi di lagi saya panasin ya barusan, terus orangnya juga lagi OTW datang, bentar lagi juga nyampe. Dan alhamdulillah ya, ini untuk lem juga sampai sekarang ini masih bagus banget. Ini kelihatan lemnya masih kuat, masih tebal, dan nggak ada rembes apa-apa ya kiri kanan. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi ini mau dicat tangkinya biar agak rapi. Terus apalagi yang mau disepil ya. Jadi ini karbunya pokoknya P28, dan settingannya seperti yang kemarin saya bilang, main jetnya ukuran 122, dan head nozzle sama jarumnya udah pasti rubahan ya teman-teman, karena itu paling berpengaruh dan sensitif di motor KLX ini. Untuk pil jet ini kita pakai 38 ya. Oke, jadi ini kita hidupin lagi motornya. Setelah semalam saya geber-geber, itu ngeri juga ya kalau sendirian tengah malam, takutnya ada orang yang nggak suka atau apa, atau marah atau gimana ya. Jadi untuk starter aja ini nggak susah teman-teman, alhamdulillah. Tinggal pencet, mungkin pakai jempol kaki juga bisa ya. Pencetnya nggak susah banget. Jadi begitu aja teman-teman ya, sekian dari video saya. Semoga teman-teman bermanfaat. Yang mau tanya-tanya silakan komen, ngomong, atau mau gimana bebas lah, mau ngechat atau gimana juga ya. See you, makasih.